sendirian aja? Nama aku Ronaldo. Nama aku Sarina. Boleh duduk? Boleh. Kenapa ya? Enggak ada. Kamu angkatan berapa? Angkatan 18. Oh, Mabani kenapa emangnya? tanya aja sih. Kamu jurusan apa? Jurusan teknik kimia. Tahu nggak? Tahu? Kan jurusan teknik kimia juga ini. Mana? Nih. Kok jarang nampak sih? Itu loh gedung aku di belakang, prodi baru sih, teknologi pap dan kertas, tahu kan? Tahu dong. Itu yang di samping kantin teknik kan? Ih, kok tahu sih? Kan sering lewat sana. Tapi di sana belajar apa aja sih? Ya belajar tentang proses pembuatan pap, ya dari kayu jadi pap. Penasaran kan? Pasti penasaran. Yuk tonton video ini sampai akhir dan ini berguna bagi pembelajaran kita. Jangan di skip ya. Iya. Keep on watching. Halo, nama saya Ronaldo Mahmur dari Teknologi Pap dan Kertas Universitas Riau Angkatan 18. Halo, nama saya Willy Agus Wahyudi dari Prodi Teknologi Pap dan Kertas Universitas Riau Angkatan 2018. Hai, nama saya Serina Tania dari Teknologi Pap dan Kertas Universitas Riau Angkatan 2018. Dan aku Kevin Yonatan Fahmi dari Teknologi Pap dan Kertas Universitas Riau Angkatan 2018. Halo, kita lagi di Gedung Teknologi Pap dan Kertas. Sini kita dapat melihat bahan baku dari pembuatan pulp dan juga produknya. Utamanya awalnya dari plantation kita dapat melihat kayunya. Biasanya kayu yang digunakan adalah Acacia carsicarpa, Acacia mangium, dan juga Eucalyptus. Dapat kita lihat wood chip yang dihasilkan dari kayu tersebut. Seperti ini bentuknya, kecil-kecil. Dan juga hasil dari proses pemasakannya kita dapat melihatnya. Ini pulp yang setelah dimasak. Setelah itu, setelah diputihkan, setelah dipincing, pulpnya jadi warna putih. Nah, lalu ada dua jenis dari pulp. Yang pertama craft pulp dan dissolving pulp. Pada craft pulp itu akan dibuat menjadi pulp sheet dan produk akhirnya adalah paper. Kemudian ada dissolving pulp. Dissolving pulp ini akan diolah menjadi viskos. Nah, dari viskos itu akan menjadi benang. Seperti contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari viskos. Di sisi kiri ruangan ini ialah area laboratorium. Di gedung ini terdapat 7 buah laboratorium. Di sisi kanan gedung ini merupakan tempat di mana kita belajar. Di sini terdapat 6 ruang kelas dan 1 luar meeting room. Program studi ini berada di bawah jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau, dan gedung ini telah diresmikan oleh Bapak Profesor Muhammad Nasir di Pekanbaru 29 Januari 2019.
sebelum memasuki industri pulp, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu selulosa. Sebab selulosa merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan pulp. Apa sih itu selulosa? Itu akan kita bahas dalam video ini. Yuk. Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus empiris C6H10O5. Senyawa organik ini berbentuk rantai lurus yang dihubungkan dengan ikatan beta 1,4-glikosida. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia. Selulosa hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase. Jadi, seperti sapi, kambing, dan hewan herbivora lainnya. Jadi, jangan sesekali makan selulosa ya. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemui di bumi. Sekitar dari 33% materi tumbuhan ialah selulosa. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis dari selulosa berdasarkan kelarutan dalam NaOH dan derajat polimerisasinya. Yang pertama, itu ada alfa selulosa. Apa sih itu alfa selulosa? Selulosa alfa merupakan selulosa yang berserat panjang yang memiliki derajat polimerisasi 600 sampai 1500 yang tidak larut dalam larutan NaOH 17,5%. Yang kedua adalah beta selulosa. Apa sih itu beta selulosa? Beta selulosa berserat pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% dan yang terakhir memiliki derajat polimerisasi antara 15 sampai dengan 90. Dan yang ketiga adalah gamma selulosa. Gamma selulosa sama dengan beta selulosa, namun derajat polimerisasinya lebih kecil dari 15. Dalam pembuatan pulp, yang kita inginkan adalah selulosa yang berantai panjang. Maka dari itu, minimal kadar alfa selulosa dalam pembuatan pulp adalah di atas 40%. Kak, tanya dong, kok bisa sih ceritanya selulosa bisa digunakan dalam proses pembuatan pulp? Oh, jadi gini, kita harus tahu selulosa itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, selulosa itu memiliki daya tarik yang kuat antar seratnya. Jadi, daya tarik yang kuat tersebut akan membuat mereka membentuk sebuah jaringan. Maka dari itu, kumpulan dari beberapa jaringan itu akan membentuk sebuah pulp. Yang kedua, selulosa itu tidak larut dalam air maupun alkali. Contoh dari alkali itu adalah cairan pemasak yang kita gunakan dalam proses pulping. Jadi setelah proses pulping, pulp yang kita hasilkan itu akan mengandung selulosa. Zat-zat lain yang terkandung dalam kayu itu akan didegradasi oleh cairan pemasak, sedangkan selulosa tidak. Kak, kan banyak tuh sekarang baju yang terbuat dari viskos. Viskos yang aku tahu tuh dari teman-teman aku, viskos itu kan terbuat dari pulp. Itu gimana sih Kak ceritanya? Oh, yang itu. Jadi pulp sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah kraft pulp, yang kedua dissolving pulp. Nah, kalau yang viskos tadi itu dari dissolving pulp. Bedanya dari kraft pulp, dissolving pulp itu hampir semuanya merupakan selulosa. Nah, dari dissolving pulp itulah nanti akan dibentuk viskos dan itu akan dirajut menjadi benang, lalu dipintal dan menjadi baju yang biasa kita pakai. Oh gitu, makasih Kak. Sama. Mau tahu cara pembuatan viskos? Yuk. Setelah gelondongan kayu sampai di woodyard, kayu dibawa ke dalam debarking drum untuk dikupas kulitnya. Dan lalu dipotong menjadi chip. Setelah itu, wood chip diantar ke dalam pulp mill menggunakan konveyor. Di pulp mill, wood chip tersebut dimasukkan ke dalam digester
dimasak dengan menggunakan white liquor untuk memutuskan ikatan lignin dari selulos dan hemiselulos. Pulp yang telah jadi dicuci untuk menghilangkan kandungan kimia bekas pemasakan yang masih tertinggal. Pulp kemudian diputihkan lagi pada proses bleaching agar lignin yang masih tertinggal dapat dihilangkan seluruhnya. Setelah itu, pulp dikeringkan, dibungkus, dan dapat didistribusikan. Syarat pulp awalnya harus didissolve karena selulosa tidak larut dalam air, sehingga harus dimodifikasi melalui proses santasi sehingga terbentuk selulosa santat yang terlihat seperti madu. Lalu, larutan viskos diekstruksi melalui spinneret ke dalam bak H2SO4. Setelah dinetralisasi dalam bak H2SO4, selulosa yang berasal dari viskos diregenerasi menjadi serat kontinu. Nah, pada tahap ini, tow diregangkan dan dilakukan pencucian terhadap tow untuk menghilangkan CS2 yang masih tersisa. Pada tahap ini, pewarnaan dilakukan sesuai permintaan konsumen. Setelah itu, dilakukan packaging dalam bentuk bel. Di sini kita akan membahas bagaimana perkembangan industri tekstil di beberapa tahun terakhir dan memprediksi kebutuhan industri tekstil di masa yang akan datang. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, industri tekstil ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan diprediksi industri ini tidak akan pernah mati karena industri tekstil merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah selulosa sangat cocok digunakan dalam pembuatan viskos karena selulosa memiliki kemampuan mengikat yang sangat kuat. Yang kedua adalah Dalam pembuatan kertas, kita menggunakan selulos dan hemiselulos, sedangkan dalam pembuatan viskos, kita menggunakan selulos murni saja. dan yang terakhir adalah Selain digunakan dalam bahan baku tekstil, viskos juga diaplikasikan dalam proses pembuatan kacamata, kosmetik, dan lain-lainnya. Nah, pada tertarik nggak untuk mempelajari lebih dalam lagi? Yuk gabung bersama kami di Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau.